Alhamdulillah, kita berkumpul di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba dan juga kewajiban kita sebagai seorang muslim, yang dimana Nabi SAW di dalam sabdanya menegaskan, "Talabatul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap kaum muslim, yang laki-laki maupun yang perempuan. Diwajibkan bagi kita semua untuk menuntut ilmu, terutama menuntut ilmu syar'i, karena di dalamnya ada kebaikan-kebaikan. Bukan hanya kebaikan-kebaikan, tapi menjadi sebab yang membawa kita kepada kebaikan. Sebab membawa kita kebaikan, maka kita otomatis dijauhi dari sebab yang membawa kita kepada keburukan. Makanya diwajibkan bagi kita menuntut ilmu agama. Nabi SAW juga menegaskan di dalam sabdanya, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kebaikan, atau untuk dijadikan orang baik, atau dia tinggal di lingkungan yang baik, atau dia ingin mendapatkan hal-hal yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya memahami ilmu agama. Ya, karena ilmu agama ini menjadikan kita mudah memahami kebaikan. Di dalam diri kita ini ada dua potensi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalam hati kita, yaitu potensi untuk menjadi baik dan potensi untuk menjadi buruk. Setiap kita pasti ada kebaikan, pasti juga ada keburukan. Maka ilmu agama ini membesarkan potensi agar kita senantiasa melaksanakan yang baik, kemudian menutup jalan dari potensi-potensi yang buruk. Sehingga orang yang duduk di majelis ilmu, orang yang belajar ilmu agama, seharusnya tumbuh pada dirinya itu potensi-potensi untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Kemudian dia menutup diri dari potensi yang mengharuskan dia melaksanakan keburukan, dia tutup pintu-pintu keburukan. Maka disinilah kebaikan-kebaikan di dalam menuntut ilmu agama. Nabi SAW juga menegaskan di dalam sabdanya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan guna untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nabi SAW tegaskan di dalam hadis demikian. Siapa yang menuntut ilmu, kata Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Otomatis kalau Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju surga, maka artinya apa? Artinya Allah mudahkan dia beribadah, Allah mudahkan dia beramal, Allah mudahkan dia melaksanakan yang sunnah, Allah mudahkan dia bangun di malam hari, Allah mudahkan dia untuk menghidupkan masjid, memakmurkan masjid, Allah mudahkan dia di dalam beramal soleh, Allah mudahkan dia bermuamalah dengan muamalah yang baik, Allah mudahkan dia dengan senyum kepada saudaranya, Allah mudahkan dia untuk tidak berselisih dengan sesamanya, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan menuju surga itu ada banyak, yaitu dengan takwa kepada Allah, ibadah kepada Allah, kita menyambung silaturahim, menjaga sholat 5 waktu kita, menjaga sholat-sholat sunnah kita, istiqomah di dalam melaksanakan sunnah Nabi SAW. Jalan menuju surga itu sangat banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi SAW menjamin demikian. Artinya dengan menuntut ilmu ini memotong jalan menuju surga. Jadi ada jalan-jalan tikus biasanya biar kita lari dari bencana, biasanya jalan tikus itu biar kita lari dari tilang. Nah, Allah Subhanahu wa taala jadikan menuntut ilmu ini jalan pendek bagi kita untuk menuju surga. Tidak semua kita ini bisa mengamalkan ilmu. Tidak semua kita ini bisa mengamalkan sunnah Nabi SAW. Saking banyaknya. Tidak semua kita ini bisa melaksanakan ibadah 24 jam penuh. Tidak bisa kita semuanya beribadah. Tapi dengan menuntut ilmu, dengan duduk di majelis ilmu, belajar ilmu sedikit, menuliskan ilmu sedikit, ternyata sudah menjadikan kita berada di atas jalan yang benar. Makanya di dalam salah satu hadis yang panjang,
Nabi SAW menyebutkan, Inna lillahi malaikatun yatatabba'una majalis az-zikr. Fa idza wajadu jalasa ma'ahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, memiliki malaikat-malaikat yang keliling-keliling mencari majelis ilmu. Kalau mereka mendapatkan majelis ilmu, maka mereka duduk di majelis ilmu tersebut, lalu mereka memanggil satu sama yang lainnya hingga memenuhi langit dunia. Jadi mereka duduk di majelis ilmu sampai memenuhi langit dunia. Maka di dalam hadis ini, di dalam hadis yang panjang ini dijelaskan bahwasanya malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam hadis ini, orang-orang yang datang di majelis ilmu mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang datang di majelis ilmu, baik dia pertama kali, baik dia hanya duduk saja, maka Allah Subhanahu wa taala katakan orang yang datang di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, fihi fulanun abdun khatta'un fa inna ma marra fajalasa ma'ahum." Ya Rabb, ini di dalam majelis ilmu ini ada satu orang, fulan abdun khatta'un, selalu berbuat salah, selalu terjatuh ke dalam kesalahan, terjatuh ke dalam dosa, selalu terjatuh ke dalam maksiat. Abdun khatta'un, banyak sekali kesalahannya. Dia hanya lewat, dia lihat ada majelis ilmu, duduk sebentar, kemudian dia pergi. Tidak tahu apa yang dia dengar dari majelis ilmu tersebut. Imma mamarra fajalasa ma'ahum, dia hanya lewat, kemudian pergi, duduk sebentar, pergi. Kata Allah Subhanahu wa taala, lahu ghafartu, baginya ampunanku. Maka artinya menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu ini mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk penyesalan orang yang berada di akhirat nanti adalah ketika mereka mengabaikan ilmu. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala jelaskan, tegaskan di dalam firman-Nya, kalau sekiranya kami di dunia, kalau sekiranya kami di dunia termasuk orang-orang yang mendengarkan, termasuk orang-orang yang memikirkan. Ya, orang kalau mendengarkan, memikirkan, ya sudah pasti dia menuntut ilmu. Orang kalau tidak mendengarkan, tidak memikirkan, dia tidak menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini melatih mendengar, melatih berpikir. Maka termasuk penyesalan orang-orang di akhirat nanti adalah mereka tidak menuntut ilmu. Kalau sekiranya kami di dunia termasuk orang yang mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sunnah-sunnah Nabi SAW, memikirkan ayat-ayat Allah, memikirkan perintah dan larangan-larangannya, maka tentunya kami tidak termasuk penghuni neraka sa'ir. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam firman-Nya. Maka ayat dan hadis ini sudah cukup bagi kita ya untuk memahami bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi kita semua. Menuntut ilmu artinya apa? Menuntut ilmu itu artinya kita mengambil kebaikan, kemudian kita meletakkan di dalam diri kita kebaikan-kebaikan tersebut, lalu kita membuang keburukan-keburukan yang ada di dalam diri kita. Jadi menuntut ilmu ini seperti kita kalau bercermin. Kita kalau bercermin, kita lihat jerawat kita, kita lihat flek-flek hitam di wajah kita. Itu kalau kita bercermin, kita bisa melihat kotoran yang ada di dalam diri kita. Tapi kotoran yang ada di dalam jiwa kita, yang ada di dalam batin kita, ini kita tidak bisa lihat dengan cara bercermin. Lalu bagaimana cara kita melihat keburukan? Kotor-kotor yang ada di dalam jiwa kita, di dalam batin kita, tentunya dengan menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu membuat kita bisa melihat kotoran yang ada di dalam batin kita, kotoran yang ada di dalam jiwa kita, hasad kita, iri dengki kita, kufurnya kita, bisa kita lihat. Sehingga kalau kita bisa melihat kekotoran yang ada di dalam diri kita, orang yang menuntut ilmu, dia tahu cara membersihkan hal-hal kotor di dalam dirinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di depan kita ini ada satu kitab yang sangat penting di dalam dasar menuntut ilmu, yaitu kitab tentang manhaj, cara atau metode di dalam beragama. Manhaj as-salafiyah, yaitu kitab Al-Fawaqihul Janiyah
minal athari as-salafiyah. Jadi judulnya Al-Fawakih. Fawakih itu artinya buah. Al-Janiyah artinya matang. Jadi Al-Fawakihul Janiyah, buah yang matang. Artinya apa? Artinya isi kitab ini adalah kumpulan-kumpulan manhaj yang sudah matang. Manhaj yang kokoh, manhaj yang kuat pondasinya, dasarnya, ya sanadnya kuat. Ini tidak berasal dari perkataan seseorang, ini hanya dikumpulkan menjadi satu kitab, sehingga dengan mudah kita bisa belajar manhaj dari dasar. Karena cara beragama ini penting. Cara beragama ini membangun pondasi berpikir kita. Orang kalau salah berpikir, bawaannya orang itu selalu salah. Ini orang kalau salah berpikir, dia tidak bisa mencerna perkataan orang lain. Pokoknya dia langsung menuduh. Ya, ini kalau orang salah berpikir. Maka Al-Fawakihul Janiyah ini adalah manhaj atau di dalam beragama yang membuat kita itu belajar dari dasar, memperbaiki batin kita, memperbaiki cara beragama kita, sekaligus memperbaiki cara berpikir kita. Karena tidak semua orang yang belajar tentang bagaimana cara berpikir. Nah, manhaj ini mengajarkan kita bagaimana cara berpikir. Pertama, manhaj yang pertama adalah al-ilmu, yaitu ilmu. Di sini dituliskan qala al-mu'allif rahimahullahu taala, berkata penulis semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, ma yabda'u bihi minal ilm. Apa yang harus kita mulai dalam belajar? Ilmu apa yang harus kita mulai? Kadang kita duduk di majelis ilmu tapi kita belum memulai ilmu yang paling dasar. Nah, sehingga ilmu ini penting bagi kita untuk kita pelajari. Ilmu apa yang harus kita mulai dari dasar? Jangan sampai kita hadir di majelis ilmu, tapi kita luput dari hal-hal yang paling dasar, hal yang paling fundamental. Qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, yanbaghi li talibil ilm, seharusnya bagi para penuntut ilmu, an yabda'a bihifdzi kitabillahi azza wa jalla, memulai menghafalkan Al-Quranul Karim. Ini yang pertama kali. Wajib bagi para penuntut ilmu memulai dengan menghafalkan Al-Quranul Karim. Sekarang kita tanya, kita punya majelis Al-Quran enggak? Punya majelis tahfiz Al-Quran enggak? Ini jangan salah, majelis tahfiz itu bukan cuma di pesantren, bukan cuma ada di TPQ, bukan. Majelis Al-Quran itu majelis semua umat Islam, semua umat beriman. Itu majelis Al-Quran. Hal yang paling dasar untuk kita pelajari adalah Al-Quran. Menghafalkan Al-Quran. Ini yang paling pertama. Kita mulai memperbaiki huruf-hurufnya, ya. Nanti belajar sama imam masjid yang ada di At-Taqwa, ya, sama imam yang tadi. Belajar pada orang yang baik, tajwidnya bagus, makharijul hurufnya. Ini yang pertama kali. Jangan sampai kita ya cuman kajian-kajian rutin seperti ini. Kajian rutin kita itu seharusnya adalah Al-Quranul Karim setiap hari. Satu ayat. Kita hafalkan satu ayat. Saya ingat dulu, saya pondok tahfiz dulu di Makassar. Satu angkatan dengan kami itu ada kakek-kakek umur 70 tahun. Ya, umur 70 tahun. Dan dia rajin sekali ikut tahfiz Al-Quran di pondok. Dia datang dari jauh, tidak pernah terlambat, tidak pernah telat, ya. Dia pensiunan dari bank, kemudian kemudian dia hijrah, kemudian dia mulai menghafalkan Al-Quran. Umur sudah renta, sudah sepuh. Bawa cucu datang di pondok, kemudian menghafalkan Al-Quran. Yang dia hafalkan tidak banyak. Dia hafalkan itu tidak banyak. Satu ayat dia hafalkan. Satu ayat. Itu pun terakhir dia menghafalkan. Yang lain sudah menghafalkan, sudah menyetorkan. Dia belum. Satu ayat. Karena setelah dia hafal, dia lupa. Setelah dia hafal, dia lupa. Setelah dia setorkan, dia lupa. Balik lagi dia menghafal, kemudian dia setorkan. Balik lagi dia menghafal, dia setorkan. Cuman satu ayat salah-salah. Tapi dia konsisten, istiqomah di dalam menghafalkan Al-Quran. Dia menghafalkan Al-Quran kurang lebih 15 tahun.
15 tahun, konsistennya sampai umur 70 tahun, rahimahullahu ta'ala, hafiz 30 juz. Itu orang yang tidak punya dasar Al-Quran. Basicnya bukan dinia, sudah belajar sepuh, baru belajar menghafalkan Al-Quran. Tapi karena istiqomahnya, keseriusannya, satu ayat, akhirnya jadi 30 juz. Setiap hari kerjanya cuma di pondok. Setelah di pondok dia ngantar cucunya di sekolah. Maka kita tanya pada diri kita sendiri, ada enggak kita majlis Al-Quran untuk kita sendiri? Jangan sampai kita terlewatkan. Karena tujuan kita ta'lim, tujuan kita belajar, ilmu apapun yang kita pelajari, nahwu, sharaf, hadis dan lain sebagainya, ilmu apapun di dalam dunia ini tujuannya untuk memahami Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian kalau majelis ilmu kita tidak mendekatkan kita kepada Al-Quranul Karim, apa yang kita pelajari dari ilmu tersebut sehingga tidak membuat kita dekat dengan Al-Quranul Karim, tidak membuat kita bersahabat dengan Al-Quranul Karim. Maka ini kata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, wajib bagi para penuntut ilmu. Ilmu yang pertama kali dia pelajari adalah Al-Quranul Karim, menghafalkan kitabullah. Makanya kalau di dalam manhaj salaf, itu umur remaja itu adalah umur untuk tahfizul Quran. Ya, kalau di kita SD sampai SMP itu memang fokus untuk menghafalkan Al-Quran. Maka siapapun yang mau bikin pesantren misalnya, maka jadikan umur SD sampai SMP itu fokus pada Al-Quranul Karim, menghafalkan Al-Quranul Karim 30 juz. Kemudian dari SMA masuk di kitab-kitab besar. Ini jangan sampai kita ketinggalan di dalam kitab-kitab, kita ketinggalan di dalam Al-Ma'surat, kitab-kitab yang diwariskan oleh para ulama. Karena sekarang pesantren kita ini mulai kehilangan ruh dari manhaj salaf. Kitab-kitab ulama mulai kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita menempuh manhaj yang bukan manhaj di atas ulama. Kurikulum kita sudah tidak mengikuti kurikulum ulama dan lain sebagainya. Sehingga jangan heran anak-anak di pesantren kita masuk di pesantren tidak hafal-hafal Al-Quran. Ini sistem di dalamnya yang salah. Tidak berjalan di atas jalannya para ulama. Sehingga siapapun yang mau merintis pesantren, ya, mau merintis sekolah, usahakan sekolah apapun itu, sekolah Islam, pesantren dan lain sebagainya, usahakan harus berdiri di atas manhaj salaf, biar tidak hilang warisan-warisan ulama kita ini. Orang kalau tidak berjalan di atas jalannya para ulama, ya jangan heran kalau anak-anaknya nakal nanti. Karena kalau siapapun yang berjalan di atas jalannya para ulama, ini manhaj metode para ulama di dalam belajar, ini akan menundukkan akal dan menundukkan batin kita. Sehingga kita akan lurus. Ya. Kalau kita tidak berjalan di atasnya jalan para ulama, jangan heran kalau kita banyak berselisih. Sedikit, ya, ilmunya sedikit, berselisihnya banyak. Ya. Belum bisa baca kitab, belum bisa hafal Quran, tapi debatnya itu, Masya Allah, luar biasa, macam debat para ulama. Tapi itu cuma terjadi di media sosial. Kalau ketemu ya kosong juga ternyata. Jadi usahakan hafal Al-Quran ini harus kita bikin majelis tahfizul Quran. Banyak saudara-saudara kita, ikhwah-ikhwah kita yang hafiz Quran, coba kita ajak bikin majelis Al-Quran. Misalnya subuh setor 1 ayat, besoknya setor 1 ayat lagi, besoknya setor 1 ayat lagi. Tidak susah, tidak akan memakan waktu. Kita hafal dari malam, kemudian setorkan subuh. Ya, cara menghafalkannya, ya kata para ulama, cara menghafal yang paling baik kata para ulama, siapa yang menghafal man hafidha khamsami'a, ya, siapa yang menghafalkan 500 kali tidak akan lupa. Jadi jangan lagi mengeluh. Kalau sudah ada perkataan dari para ulama, siapa yang menghafal 500 kali, maka dia tidak akan lupa. Jadi tidak ada lagi mengeluh. Ustaz, anak tidak bisa, Ustaz, anak banyak pekerjaan, tidak hafal-hafal. Sudah hafal 500 kali belum? Belum. Berarti nanti akan dimintai tanggung jawaban nanti. Ya, belum hafal 500 kali sudah pengeluh. Hafal dulu 500 kali. Ini kalau biasanya santri-santri juga begitu. Ustaz, anak cepat lupa, Ustaz. Antum hafalnya berapa kali? 3 kali. Ya, pantas antum cepat lupa. Hafal 10 kali. Dia hafal 10 kali. Ustaz, masih lupa, Ustaz. Hafal 20 kali. Ustaz, masih lupa, Ustaz. Hafal 50 kali. 50 kali baru hafal. Berarti antum harus hafal 50 kali baru nancap di otak antum. Ya.
Jadi kalau tak hafal 3 kali, ya hafal 10 kali. Tak hafal 10 kali, hafal 20 kali. Siapa yang menghafalkan 500 kali, fokus 500 kali, maka dia tidak akan lupa. Sekelas Imam Masjidil Haram pun, itu kalau murojaah itu satu mushaf, satu halaman, dia ulangi 50 kali, itu pun dia sudah hafal. Tapi dia murojaah 50 kali. Dengan cara melihat. Dengan cara melihat. Kalau kita sering melihat Al-Quran, sering melihat mushaf, kemudian kita baca, kemudian kita ulang-ulangi, ya. Jangan dibaca dalam hati, ya. Jangan dibaca dalam hati, dijaharkan gitu. Kalau menghafalkan itu dijaharkan, biar nempel di telinga, kemudian biar nempel di hati kita juga di pikiran kita. Itu cara menghafal 500 kali. Coba setelah ini langsung diamalkan. Kita sudah mulai dari sini. Di antara manhaj salaf adalah ketika mendengarkan ilmu langsung dia amalkan. Mudah-mudahan besok langsung ada majelis Al-Quran. Ya, setelah subuh langsung setoran. Saat Anda mau setoran 1 ayat, tidak apa-apa 1 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sudah saya keras. Ya sudah, tidak apa-apa. Jadi hambanya alif lam mim, tidak masalah. Itu sudah dia mendapatkan pahala. Jadi usahakan kita selalu ada majelis Al-Qur'anul Karim. Karena inilah tujuan kita di dalam menuntut ilmu, untuk memahami Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iz kana ajalla lil-ulumi wa awlaha bis-sadqi wat taqdim. Karena Al-Quran ini adalah ilmu yang paling agung, ilmu yang harus kita dahulukan, yang paling layak untuk kita dahulukan, yang paling layak untuk kita belajari pertama kali. Jangan sampai kita mengutamakan ilmu-ilmu yang lain, diutamakan dulu Al-Quranul Karim. Jangan malu, misalnya kita sudah tua baru belajar, misalnya Iqra, sudah tua penyebutannya salah-salah. Ya, kalau sudah tua lidahnya itu sudah kaku. Ya pasti ya salah-salah, tapi tidak masalah. Orang kalau salah baca Al-Quran itu tidak boleh dihina. Kita, ya, orang-orang kalau belajar tajwid ini, kalau sudah belajar tajwid, jangan menghina orang yang bacaan Qurannya itu salah-salah. Karena tidak boleh kita menghina orang yang baca Al-Quran itu, tidak boleh. Meskipun tajwidnya itu salah-salah, itu tidak boleh. Dalam manhaj kita itu tidak boleh. Karena Nabi SAW itu melarang kita, ya, mencela orang yang membaca Al-Quran. Kadang kalau orang belajar tajwid, ya ini kalau orang, ya kesombongan itu selalu hadir pada orang yang belajar. Jadi kesombongan itu selalu hadir pada orang yang belajar, pada orang yang menuntut ilmu. Maka kalau menuntut ilmu, ilmu ini kan tajam. Jadi ilmu ini menjadikan akal kita ini tajam. Akal kalau sudah tajam, ya lisannya ikut tajam. Makanya orang kalau belajar ilmu itu harus dibarengi dengan adab. Dia biar tahu di mana tempat dia meletakkan posisinya, meletakkan, ya biar tahu diri lah kalau bahasa kasarnya. Jadi belajar adab, karena ilmu ini tajam. Ilmu ini menjadikan otak kita ini, akal kita ini tajam seperti pisau. Ini kalau kita tidak barengi dengan adab, nanti dia akan memotong apa saja. Makanya orang kalau belajar ilmu dibarengi dengan adab, biar dia tahu bagaimana posisinya meletakkan ucapannya. Jadi pentingnya kita belajar adab. Nah, orang kalau belajar ilmu itu tajam, ya. Maka Al-Quran ini harus didahulukan, Tsumma alladhi yatlul Qur'ana min al-ulumi ahaditsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanuhu. Kemudian setelah Al-Qur'anul Karim, yang harus kita dahulukan adalah belajar ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar ilmu hadis dan juga belajar sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu hadis yang berkaitan dengan mustalahul hadis, berkaitan dengan rijalul hadis, berkaitan dengan ilmu-ilmu hadis yang lainnya, berkaitan dengan ilmu sanad, berkaitan dengan ilmu riwayat, ya ar-riwayah wa dirayat. Ini penting untuk kita pelajari, karena ilmu ini sudah jarang kita pelajari. Ilmu ini sudah jarang terdengar di masjid-masjid. Kenapa orang-orang tuh bosan belajar ilmu hadis? Tidak ada manfaatnya untuk dunia. Ilmu hadis ini memang manfaatnya untuk akhirat kita. Manfaatnya itu banyak sekali untuk kita meningkatkan akal, berpikir bagaimana cara menilai seseorang dan lain sebagainya. Jadi ilmu hadis ini harus kita dahulukan, biar kita tahu mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Sekarang kan sahih itu mudah diucapkan, ini hadis sahih. Jadi kalau dengar sahih kan kita langsung percaya.
Tapi kalau kita belajar ilmu hadis, orang bilang sahih, loh ini dia bilang sahih, padahal ini tidak ada di dalam kitab sahih. Dia bilang ini riwayat ini, padahal tidak ada di riwayat ini. Dia bilang hadis ini di riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, padahal tidak ada di kitab Imam Bukhari dan Muslim. Maka belajar ilmu hadis ini sangat penting. Ini menjaga agama kita, menjaga din kita, ya. Dia menjaga akidah kita, belajar ilmu hadis. Jadi setelah Al-Quran, kemudian ilmu hadis. Ini urutan-urutan belajar, ini kurikulum ulama. Bagaimana mereka menjadi ulama? Ya, karena mereka mengikuti warisan-warisan ulama yang lainnya. Man sara 'ala darbi wa shala. Siapa yang berjalan di atas jalannya, maka dia akan sampai. Kalau kita berjalan di atas jalannya para ulama, maka pastinya kita akan sampai pada tujuan yang dicapai oleh para ulama. Kita tidak akan sampai pada tujuan yang dicapai oleh para ulama kalau kita tidak berjalan di atasnya jalan para ulama. Ini simpel sekali kalau kita berpikirnya. Yang penting kita sesuai dengan urutan kurikulum yang sudah disampaikan oleh para ulama. Ilmu hadis dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekarang banyak orang yang belajar ilmu hadis, belajar Al-Quran, tapi kosong dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak tahu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Dia belajar Al-Quran, dia belajar hadis, dia belajar ilmu-ilmu yang lainnya, bahasa alam, nahwu sharaf, baca kitabnya jago, tapi dia mengkritisi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini berat. Orang kalau tidak belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nantinya kalau dia mengkritisi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, nanti urusannya bukan dengan masyarakat lagi, bukan dengan orang beriman lagi. Urusannya nanti lebih berat karena berurusan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini paling berat. Makanya belajar tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Fayajibu 'alan nasi talabuha, maka wajib bagi sekalian manusia untuk mempelajari Al-Quran, ilmu hadis dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Idh kanat ussas syari'ati wa qa'idataha. Karena Al-Quran dan hadis ini adalah asas, pondasi dari syariat, dan dasar dari agama kita, Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai agama kita itu tergantung pada orang lain. Jangan sampai agama kita tergantung pada ustadz. Bukan, agama kita itu pondasinya adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, asatidah adalah wasilah, perantara untuk mengajak kita memahami Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala fahmi salaf, sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Jadi jangan menggantungkan agama kita pada ustadz, kepada seseorang, jangan. Ustadz mengajak kita kembali kepada pondasi dasar agama yang kokoh. Pondasi dasarnya Al-Quran, ilmu hadis, dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai agama kita ditanya, kenapa begini? Ya, menurut Ustadz ini ya begini. Ana dengarnya, lihatnya Ustadz begini ya begini. Ya, ini tidak boleh bagi para penuntut ilmu. Dan ini tercela diri dalam manhaj salaf. Karena orang kalau belajar itu dia harus menjelaskan tentang asal usulnya, sumber-sumbernya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu." Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, ambil. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, yang disampaikan, yang dicontohkan kepada kalian, maka ambillah. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini legitimasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang wajibnya kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kalian, maka berhentilah. Ya, yang dilarang jangan kita lakukan. Yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, berusaha semaksimal mungkin, semampunya kita laksanakan. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia taat kepada Allah. Jadi taat kita kepada Allah
ya, taat kita kepada Rasul adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hukumnya wajib kita melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukumnya wajib? Kita melaksanakan sunnah kok hukumnya wajib? Melaksanakan sunnah, menghidupkan sunnah ini hukumnya wajib. Meskipun yang kita lakukan itu hukumnya sunnah, ya. Sunnah itu kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau tidak dilaksanakan tidak mendapatkan iqam, tidak mendapatkan hukuman. Itu namanya sunnah di dalam istilah fikih. Ya. Tapi dalam istilah hadis, sunnah itu adalah setiap perbuatan, perkataan, ya, kemudian ikrar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu fi'liyah perbuatan ataupun qauliyah, ya, sifatnya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau takrir atau yang disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hukumnya wajib kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat manusia tidak mengenal lagi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan sesuatu dengan hawa nafsunya. Artinya apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah wahyu. Sehingga dari ayat ini, dari An-Najm ayat 3 ini para ulama memberikan kesimpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Pertama Al-Quranul Karim, yang kedua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga penting bagi kita untuk mempelajari kedua ini. Coba kita sudah ada yang hafal Al-Arba'un An-Nawawi, 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karangan Al-Imam An-Nawawi. Ya. Pasti jarang kita terdengar 40 hadis. Padahal ini cuma 40 hadis, 40 kaidah kehidupan, 40 pondasi di dalam beragama. 40 hadis itu pendek-pendek. Berarti kita sudah punya dua PR bagi kita. Majelis Al-Quran, tahfiz, satu ayat, atau tahsin, ya. Bisa juga dengan ditalkinkan, kalau misalnya susah dia membaca Al-Quran, bisa juga dengan ditalkinkan. Dan ini metode Nabi SAW. Jadi para sahabat itu hafal Al-Quran dengan metode talkin. Talkin itu apa? Dibimbing. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaahnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya talqin. Diulangi 3 kali, 5 kali. Nah, sering kita dengar di Masjidil Haram, di Makkah dan Madinah. Kalau anak-anak itu ditalkinkan, ya, 3 kali. Dan ini metode yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat kepada para tabi'in, dan para tabi'in kepada para atba'ut tabi'in dengan metode talqin. Memang lama, tapi insya Allah tajwidnya langsung benar, tajwidnya langsung bagus. Kemudian bacaannya, hafalannya jadi kuat karena kita terbiasa mendengar, kemudian kita mengikuti. Fadlul ilm, adapun keutamaan ilmu, qala Syekhul Islam inda hadis, berkata Syekhul Islam rahimahullahu taala. Syekhul Islam itu terkenalnya dengan Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, Syekhul Islam. Karena banyak Syekhul Islam, di antaranya Syekhul Islam di dalam mazhab Syafi'i, ya. Kemudian Syekhul Islam di dalam hadis dan lain sebagainya. Tapi kalau umumnya disebutkan Syekhul Islam, berarti yang kita tahu adalah Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Ini yang memberikan dia gelar Syekhul Islam ini bukan dirinya sendiri, ya, bukan murid-muridnya, tapi musuh-musuh beliau juga memberikan gelar dari Syekhul Islam, memberikan gelar Syekhul Islam. Di antaranya ada Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam fikih mazhab Syafi'i. Ada juga Syekhul Islam Al-Imam Ar-Rafi'i di dalam mazhab Maliki dan lain sebagainya. Jadi banyak Syekhul Islam. Tapi umumnya kalau disebutkan Syekhul Islam itu maksudnya adalah Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Belum berkomentar tentang hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata beliau, walazimu dzalika anna man lam yufaqihu Allahu fid din lam yurid bihi khairan. Fayakunu tafaqquhu fid din fardhan. Maka konsekuensi dari hadis ini, siapa yang diberikan
dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kebaikan, Allah akan mudahkan baginya memahami ilmu agama. Konsekuensi dari hadis ini bahwasanya siapa yang tidak difakihkan, tidak difahamkan, tidak dimudahkan oleh Allah untuk memahami ilmu agama, maka berarti Allah tidak menginginkan kebaikan pada dirinya. Maka dengan hadis ini sudah cukup bagi kita memahami bahwasanya belajar ilmu agama itu hukumnya wajib. Sudah selesai. Selesai. Berarti masih lanjut atau azan dulu baru lanjut? Baik, kita azan dulu. Nah, kita lanjut dengan azan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampai pada perkataan Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala tentang hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya faqih di dalam ilmu agama, memahami ilmu agama. Maka beliau melanjutkan bahwasanya konsekuensi dari hadis ini adalah siapa yang tidak difaqihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ilmu agama, maka artinya Allah tidak menginginkan kebaikan bagi orang tersebut. Maka dari sinilah ilmu agama itu hukumnya menjadi wajib. Karena konsekuensi dari ilmu agama ini adalah kebaikan, keinginan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi baik. Allah Subhanahu wa taala menghendaki memberikan kebaikan. Syaratnya apa? Syaratnya dengan menuntut ilmu agama. Maka kita perlu paham faqih di dalam ilmu agama. Faqih ini kalau kita sebutnya al-fiqh. Faqih itu kan pemahaman. Kalau fiqh itu kan kita biasa menyebut fikih itu dengan ilmu-ilmu tentang ibadah, ilmu-ilmu tentang muamalah dan lain sebagainya. Nah, fikih itu secara bahasa adalah pemahaman. Secara bahasa adalah pemahaman. Jadi fikih artinya adalah paham. Maka faqih di dalam agama, paham dalam agama itu artinya apa? Paham dalam agama itu adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah wa adillatiha syar'iyyah. Orang yang faqih di dalam ilmu agama adalah orang yang mengetahui hukum syariat. Orang yang mengetahui dalil-dalil. Ini yang dinamakan dengan faqih di dalam ilmu agama. Orang yang paham agama itu adalah orang yang tahu tentang hukum syariat di dalam Al-Quran, di dalam kandungan setiap ayat dan juga hadis Nabi SAW, dan juga mengetahui tentang dalil-dalil yang dia dengar, dalil-dalil as-sam'iyyah. Ini yang disebut dengan paham di dalam ilmu agama. Jadi target kita di dalam belajar adalah menjadi faqih di dalam agama, mengetahui hukum-hukum syariat dan juga mengetahui dalil-dalilnya. Ini target kita di dalam belajar, ya. Jangan sampai target kita dalam belajar ikut rame, bukan. Jadi belajar itu bukan ikut rame, FOMO kajian, bukan. Target kita adalah paham hukum-hukum syariat di dalam setiap ayat, dalam setiap hadis, dan juga memahami dalil-dalil. Jadi memahami ayat Al-Quran, kemudian kita tahu bagaimana cara menggunakan ayat, cara menggunakan hadis Nabi SAW. Karena kalau kita tidak belajar tentang bagaimana cara berdalil, maka kita akan salah. Orang hafal Quran, tapi dia berdalil dengan dalil yang salah. Seenaknya dewe kalau orang bilang dia berdalil. Ya, yang penting Al-Quran, yang penting hadis. Nah, orang yang dia sampaikan tidak tahu Al-Quran, tidak sampai hadis, tidak tahu hadis, dia pelama-pelama aja. Tapi kalau dia belajar ma'rifatul ahkam sampai paham tentang hukum syariat dan juga dalil-dalil, maka inilah tujuan dari kita menuntut ilmu. Faman lam ya'rif dzalika lam yakun mutafaqqihan. Maka siapa yang tidak mengetahui hukum-hukum syariat, belum paham tentang dalil-dalilnya, maka berarti dia belum faqih. Berarti dia belum paham tentang ilmu agama. Ya. Maka wajib bagi kita untuk menargetkan belajar ilmu agama ini agar kita faqih. Ya. Maka kalau kita
fakih di dalam ilmu agama, biar kita fakih di dalam ilmu agama, cara belajarnya itu harus tepat, harus teratur, harus tertib, harus sesuai dengan urutan, biar kita fakih di dalam belajar ilmu agama. Jangan sampai kita kajian bertahun-tahun, tapi ilmu-ilmu dasar belum kita kuasai. Kita kajian bertahun-tahun, kita belum bisa menerjemahkan Al-Quranul Karim. Di sini ada majelis terjemah, majelis menerjemahkan Al-Quran. Ini bagus. Kajian-kajian seperti ini, semuanya pegang Al-Quran, kemudian kita terjemahkan satu persatu. Tidak boleh ada yang pakai mushaf terjemah. Ini metode ulama zaman dahulu. Ketika masuk di masuk di wilayah-wilayah yang non-Arab, ya, mereka menerjemahkan Al-Quran kata per kata, sehingga orang biarpun tak belajar bahasa Arab, ya, biarpun dia tidak sekolah, tapi dia hadir di majelis-majelis seperti ini, dia tahu, oh ini kita ikut kajian artinya ini dijelaskan sama Ustaz gini begini. Itu harus ada kajian yang seperti ini. Sudah ada belum kajian seperti ini? Nah, ini harus diadakan kajian-kajian yang seperti ini, kajian-kajian yang efektif. Jadi kajian itu jangan asal kajian juga. Yang penting rame, yang penting ada jadwalnya. Tidak. Kajian itu cari yang bisa mengembangkan ilmu kita, yang bisa membuat kita ini berkualitas. Jangan sampai kajian itu ustadznya aja yang capek di dalam di dalam menyampaikan ilmu. Ini belum tentu paham semuanya juga yang disampaikan. Tapi kalau kita ada kajian-kajian yang memang fokusnya pada individu masing-masing, maka ini bisa memberikan kualitas terbaik dari generasi kita. Dan ini kita wariskan dan terus kita wariskan. Di kajian-kajian yang seperti ini, yaitu kajian menerjemahkan Al-Quran kata per kata, kemudian menerjemahkan hadis kata per kata dan lain sebagainya, memahami tafsir dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita kembangkan. Tidak perlu kita kajian berjam-jam, kebahasannya terlalu banyak. Satu ayat kita bahas, kemudian bergiliran kita tes pemahamannya. Jadi seperti itu cara belajar. Tidak perlu kita kajian berjam-jam. Cukup satu ayat, nah, kemudian kita bergilir. Nah, ini mulai dari Bapak ini, coba apa tadi yang disampaikan, tafsirnya. Oh, tafsirnya ayat ini, dibacakan ayatnya, tafsirnya begini. Satu ayat secara bergilir. Kalau satu orang sudah baca, yang lain mendengarkan, yang lain juga bisa belajar dari satu orang. Oh, ini disebutkan begini, oh ini salahnya di sini. Berarti giliran anak tidak mau salah di sini. Akhirnya sampai di akhir, yang pertama yang masih salah karena dia mendengarkan banyak, akhirnya jadi betul, jadi benar. Satu ayat yang penting bermanfaat. Ya. Iya, kajian-kajian seperti itu yang harus kita lakukan. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Alaikum bil ilmi qabla an yuqbadha wa qadtuhu an yuzhaba bi ashabihi." Wajib bagi kalian menuntut ilmu sebelum ilmu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dicabutnya ilmu itu adalah dengan diangkatnya para ulama, diangkatnya para ahli ilmu. Maka wajib bagi kita untuk menuntut ilmu. Wajib bagi kita untuk belajar. Jadi belajar itu, menuntut ilmu, itu adalah proses transfer pemahaman. Jadi ketika Ustaz paham tentang teks ini, pemahaman inilah yang ditransfer. Jadi menuntut ilmu itu adalah proses transfer pemahaman. Jadi kalau tidak ada proses transfer pemahaman di dalam kajian dalam menuntut ilmu, berarti kita belum menuntut ilmu. Karena belum ada transfernya. Kalau transfer ilmu, transfer pemahaman kan berarti harus dites. Paham atau enggak? Nah, jangan sampai kita malu kalau kita dites, paham atau enggak. Usahakan kita ada majelis-majelis ilmu yang demikian. Biar kajian kita lebih efektif. Kajian nahwu shorof, baca kitab, ya, dan lain sebagainya. Biar nanti kajian kita pakai kitab kuning misalnya, pakai kitab berbahasa Arab, ya, Arabnya Arab gundul. Ini kan orang lihat, Masya Allah, kajiannya sudah pakai Arab gundul. Ini pasti kalau Arab-Arab yang gondrong dia bisa baca. Arab gundul saja dia bisa baca, apalagi Arab yang gondrong. Ini kajiannya harus seperti itu. Insya Allah tidak susah belajar Al-Quran, belajar hadis, ya. Sama kayak kita olahraga. Kalau kita olahraga itu kan awalnya kalau kita lari, belum pernah olahraga, kalau dia lari langsung 1 kilo lari tanpa berhenti, ya insya Allah muntah. Ya. Minimal muntah, maksimal pingsan. Itu kan pertamanya. Tapi kalau lama-lama insya Allah terbiasa. Nah, belajar itu juga melatih otak kita. Awalnya susah memang. Tapi kebanyakan orang mendapati susah belajar, berhenti.
Ya, kenapa? Susah. Ya memang susah belajar awalnya. Tapi lama-lama insya Allah mudah. Sudah selesai, Pak. Baik. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah, bihamdi, asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.